AS siap menjara hak paten Tiongkok. Bersiaplah perang paten dimulai. Baru-baru ini, anggota Kongres Amerika Serikat mengajukan undang-undang pembatalan paten. Dan itu disetujui suara bulat dengan perbandingan 24 dibanding 0 di Komite Kehakiman Dewan Perwakilan Rakyat Amerika. Undang-undang ini sangat berkemungkinan akan sangat merugikan hak paten banyak perusahaan Tiongkok, terutama Huawei di Amerika Serikat. Setelah serangkaian kegagalan blokade teknologi terhadap Tiongkok, Paman Sam sekarang sudah tidak peduli dengan citra internasionalnya lagi dan mulai melakukan eksploitasi atau penjarahan secara terang-terangan. Tiongkok pasti harus melakukan langkah-langkah antisipasi dan persiapan yang diperlukan dengan segera. Tiongkok mencatatkan peningkatan dalam kuantitas maupun kualitas paten penemuan yang sah tahun lalu. Pada tahun 2022, total 798.000 paten penemuan disahkan. Pada akhir tahun 2022, jumlah paten penemuan yang sah di Tiongkok telah mencapai 4,21 juta, dengan 3,28 juta diantaranya dipegang oleh para penemu dari Tiongkok. Artinya, Tiongkok menjadi negara pertama di dunia yang memegang lebih dari 3 juta paten penemuan yang sah. Sedangkan, laporan indikator kekayaan intelektual dunia terbaru yang dirilis oleh Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia atau World Intellectual Property Organization juga menunjukkan bahwa Tiongkok menempati urutan teratas di dunia dalam hal jumlah paten penemuan yang sah. Tiongkok mencatatkan lebih banyak perusahaan yang mengajukan paten selama tahun lalu, menunjukkan berkembangnya dinamisme inovatif perusahaan-perusahaan Tiongkok. Pada akhir tahun 2022, sebanyak 355.000 perusahaan Tiongkok memiliki paten penemuan yang sah, meningkat 57.000 dari tahun sebelumnya. Kekuatan pendorong pertumbuhan paten penemuan yang sah di Tiongkok itu terletak pada berbagai bidang teknologi digital, seperti manajemen teknologi informasi dan teknologi komputer, di mana pada tahun 2022, jumlah paten yang diberikan untuk penemuan di industri-industri inti ekonomi digital Tiongkok tercatat 325.000, meningkat 17,9% secara tahunan. Seperti diketahui, negara-negara Eropa dan Amerika selalu menekankan tentang hak paten dan hak kekayaan intelektual mereka. Dan mereka menuntut Tiongkok untuk memperkuat perlindungan hak paten dan hak kekayaan intelektual. Namun, inti dari masalah ini sebenarnya adalah karena negara-negara Eropa dan Amerika melihat Tiongkok sebagai pesaing utama, sehingga mereka tidak bisa menerima kenyataan konsekuensi strategis ketika Tiongkok memperoleh teknologi terbaru. Karena negara-negara Eropa dan Amerika telah lebih dulu mengalami proses industrialisasi daripada Tiongkok dan negara-negara lainnya di dunia. Maka mereka selalu menekankan pentingnya hak paten dan hak kekayaan intelektual untuk mempertahankan posisi monopoli teknologi tinggi mereka dalam jangka panjang. Setelah melakukan reformasi dan keterbukaan, Tiongkok juga mulai berintegrasi dengan dunia luar melalui undang-undang legislasi melindungi hak kekayaan intelektual di dalam negeri maupun luar negeri. Dan dalam waktu singkat, Tiongkok telah membuat kemajuan yang sangat menakjubkan. Saat ini, perekonomian Tiongkok sudah menghasilkan hak kekayaan intelektual yang menduduki peringkat teratas di dunia. Namun, negara-negara Eropa dan Amerika mulai merasa cemburu dan memiliki pandangan yang berbeda terhadap situasi perlindungan hak paten dan hak kekayaan intelektual di Tiongkok. Negara-negara Eropa dan Amerika hari ini tidak hanya memperhatikan apakah Tiongkok mencuri teknologi terbaru mereka, tetapi lebih banyak membahas konsekuensi strategis begitu Tiongkok menemukan dan mendapatkan teknologi paling inovatif secara global. Pada tahun 2022, nilai pembiayaan dari jaminan paten dan merek dagang di seluruh Tiongkok menembus angka 60 miliar dolar untuk kali pertama, mempertahankan tingkat pertumbuhan lebih dari 40% selama 3 tahun berturut-turut. Selain itu, Tiongkok juga mencatatkan pertumbuhan pesat dalam jumlah paten dan merek dagang yang diberikan kepada warga asing pada tahun 2022. Jumlah paten penemuan asing yang sah di China mencapai
861.000 pada akhir tahun 2022, naik 4,5% dari tahun sebelumnya. Sedangkan jumlah merek dagang sah yang didaftarkan oleh pihak asing di China mencapai 2,03 juta, naik 5,9%. Angka itu menunjukkan bahwa perlindungan hak kekayaan intelektual menciptakan lingkungan bisnis yang sangat baik bagi perusahaan-perusahaan investasi asing di Tiongkok. Tahun lalu juga mencatat penguatan upaya perlindungan hak kekayaan intelektual. Tiongkok menangani 58.000 kasus adjudikasi administratif sengketa pelanggaran paten pada tahun 2022. Dalam 20 tahun terakhir, seiring dengan peningkatan kesadaran perlindungan hak paten dan hak kekayaan intelektual oleh perusahaan Tiongkok, jumlah aplikasi paten internasional atau Patent Cooperation Treaty Tiongkok telah menjadi yang terbesar di dunia selama 4 tahun berturut-turut. Perusahaan teknologi Tiongkok yang dipimpin oleh Huawei telah memperoleh banyak paten dalam bidang komunikasi dan elektronik konsumen, dan memegang posisi tertinggi di organisasi standar global. Sementara, Undang-Undang Pembatalan Paten, atau lebih tepatnya, Undang-Undang Penjarahan Paten yang disahkan oleh Amerika Serikat kali ini, pada dasarnya sengaja ditargetkan untuk perusahaan teknologi tinggi Tiongkok. Dalam beberapa tahun terakhir, seiring peningkatan investasi R&D perusahaan teknologi Tiongkok, mereka telah memperoleh sejumlah besar hak paten untuk teknologi kunci yang meliputi penyimpanan energi, komunikasi kuantum, kendaraan listrik, drone, elektronik konsumen, dan lain-lain. Paten-paten ini bukan hanya banyak, tetapi juga berkualitas tinggi. Mereka merupakan teknologi dasar yang tidak dapat dihindari oleh negara-negara Eropa dan Amerika dalam mengembangkan bidang yang terkait. Ambil contoh Huawei. Meskipun diblokir mati-matian dan tidak diizinkan menjual produknya ke pasar Amerika, namun pendapatan paten Huawei dari Amerika pada tahun 2022 mencapai 192 juta dolar, meningkat 14% dibandingkan tahun sebelumnya. Karena Amerika gagal dalam upaya blokade teknologi terhadap Tiongkok, sekarang sangat sulit bagi mereka untuk mengendalikan perkembangan perusahaan teknologi Tiongkok melalui metode teknis. Oleh karenanya, Amerika segera mengesahkan Undang-Undang Pembatalan Paten yang secara jelas mengisyaratkan awal dari eksploitasi mereka. Undang-undang ini menentukan bahwa segala entitas Tiongkok yang terdaftar dalam daftar entitas karena dianggap mengancam keamanan nasional Amerika, maka akan dibuang hak patennya. Ini mengatakan kepada Anda secara terang-terangan mencabut hak paten perusahaan teknologi tinggi Tiongkok di Amerika Serikat. Tampaknya hanya Huawei saja yang akan mengalami dampak pada lebih dari 20.000 paten di Amerika. Paman Sam telah menunjukkan batas bawah yang tidak bermoral dalam perang Rusia-Ukraina dengan membekukan cadangan dolar Rusia, menyita deposito dolar dari miliarder Rusia, dan pada akhirnya mengeluarkan Rusia dari sistem pembayaran SWIFT. Sekarang mereka sedang bersiap-siap untuk secara terang-terangan merampas hak paten perusahaan teknologi tinggi Tiongkok. Ini adalah tindakan yang sangat berbahaya. Dalam pandangan hukum Amerika, merampok adalah tindakan ilegal. Tetapi jika mereka membuat dan mengesahkan undang-undang terlebih dahulu, maka merampok Anda akan menjadi legal. Menghadapi tindakan sewenang-wenang negeri elang botak, tampaknya Tiongkok juga telah mulai mempersiapkan langkah-langkah perlindungan untuk perusahaannya. Jika Amerika berani merampok hak paten perusahaan Tiongkok, Tiongkok juga akan tidak segan-segan melakukan tindakan timbal balik setara, balas dendam yang setimpal. Dengan kata lain, Tiongkok juga dapat mengeluarkan undang-undang pembatalan paten terhadap daftar perusahaan Amerika yang tidak ramah di Tiongkok. Saya sangat menyesalkan jika kotak Pandora atau presiden seperti ini dibuka oleh Amerika. Maka sistem paten yang diagung-agungkan dan dipertahankan oleh negeri Barat selama berabad-abad akan menjadi sejarah. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru
tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!